Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan nama saya Bagus Arif Wahyudi Dan saya Dibrani Abdillah akan mempresentasikan materi video ini. Materi video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akhlak Tasawuf dengan dosen pengampu Pak Dr. Nur Habibullah SPDI MPDI. Nah, materi video ini kami beri judul Baik dan Buruk dalam Akhlak. Semoga materi video ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Akhlak tasawuf dengan tema baik dan buruk dalam Oke, untuk materi akhlak tasawuf dengan tema baik dan buruk dalam akhlak, materinya terdiri atas 5 bahagian, yaitu yang pertama yaitu pembagian akhlak, yang kedua pengertian baik dan buruk dalam akhlak, kemudian kriteria baik dan buruk dalam akhlak, lalu akhlak baik, materi yang keempat yaitu akhlak baik atau terpuji atau disebut juga dengan akhlak mahmudah, dan yang terakhir yaitu akhlak buruk atau akhlak tercela atau disebut juga akhlakul mazmumah. Baiklah, saya akan menyampaikan materi dari yang pertama sampai yang ketiga. Untuk materi yang akhlak baik dan akhlak buruk nanti akan disampaikan oleh saudara kita Dwi Randi Abdillah atau biasa dipanggil Boy. Baiklah, untuk materi pertama ini saya akan bahas dulu tentang pembagian akhlak. Nah, akhlak tersebut terbagi atas 2 bagian. Yang pertama yakni akhlak baik atau akhlak terpuji atau disebut juga akhlak mahmudah, dan yang kedua yakni akhlak buruk atau tercela atau disebut juga akhlak mazmumah. Next, untuk sebagai contoh, orang yang berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu merendahkan diri atau disebut juga tada'aru di hadapannya. Misalnya ketika melakukan sholat atau bersujud, di waktu berdoa dan munajat, membaca Al-Quran, membaca tasbih, tahlil, takbir, dan ketika melakukan ibadah mahda lainnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 204 dan 205 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa zkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa wadunal jahri minal qawli bil guduwi wal asali wala takum minal ghafilin. Artinya, apabila Al-Quran dibacakan, hendaklah kamu dengar baik-baik dan diamlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan perasaan rendah diri, dan takutlah dengan tidak bersuara keras di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Dan untuk contoh yang lain, orang yang memegang teguh tali Allah biasanya akan khusyuk dalam sholatnya, dan dia termasuk orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fis salatihim khashi'un. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, itu dari contoh awal dari akhlakul mahmudah atau akhlak baik. Nah, selain manusia yang berakhlakul mahmudah, selain manusia baik atau akhlakul mahmudah, ada juga banyak manusia yang berakhlak buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Contohnya seperti mereka beribadah dan meminta pertolongan kepada Allah, namun juga kepada yang lain. Misalnya kepada pohon-pohon keramat, atau meminta doa kepada keramat, maksudnya meminta kepada makom yang dikeramatkan oleh orang-orang sekitar. Nah, setelah itu mereka juga berburuk sangka kepada Allah, tidak sopan dalam mendirikan sholat, dan seringkali tidak mendengarkan apabila Al-Quran sedang dibaca. Nah, kesimpulan yang dapat dari penjelasan tersebut atau dari contoh-contoh baik berakhlak baik maupun akhlak buruk dapat disimpulkan bahwa pembagian ini tidak terlepas dari nilai atas perbuatan manusia itu sendiri. Apakah menjadi baik ataukah menjadi buruk tergantung daripada hati nurani seseorang. Selanjutnya yaitu pengertian baik dan buruk dalam akhlak. Maksudnya kriteria baik dan buruk dalam akhlak. Selanjutnya untuk materi selanjutnya yaitu pengertian baik dan buruk dalam akhlak. Nah, pengertian baik dan buruk dalam akhlak. Kita pertama yaitu pengertian baik terlebih dahulu. Nah, pengertian baik secara bahasa diterjemahkan dari bahasa Arab yang berarti khair, atau dari dalam kata bahasa Inggris yaitu good. Nah, menurut akademisi yakni Louis Makhluf mengatakan bahwa yang disebut baik adalah sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan. Nah, sementara itu dalam Webster New 20th Century Dictionary atau Kamus Webster New 20 dijelaskan bahwa baik adalah sesuatu yang menimbulkan rasa keharuan dalam kepuasan, kesenangan, penyesuaian dan sebagainya. Nah, yang kedua, selanjutnya yang baik itu adalah sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran atau nilai yang diharapkan, yang memberi kepuasan, sesuatu yang sesuai dengan keinginan, sesuatu yang mendatangkan rahmat dan memberikan perasaan senang atau bahagia. Next. Dari penjelasan pengertian baik dari berbagai sumber tersebut, dapat kami simpulkan bahwa kebaikan itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan yang luhur, bermartabat, memiliki nilai maksudnya, atau value yang bersifat konkret. Tingkah laku yang mencapai kesempurnaan, menyenangkan dan disukai oleh manusia. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan sesuatu yang bernilai baik, maka kita pun mudah mengetahui pengertian daripada buruk, atau dalam bahasa Arabnya yaitu syarr. Nah, buruk diidentikan dengan sesuatu yang tidak baik, biasanya tidak sempurna kualitasnya, di bawah standar, kurang dalam nilai atau value, tidak mencukupi, keji, jahat, tidak bermoral, tidak menyenangkan, tidak dapat disetujui, tidak dapat diterima, sesuatu yang tercela, dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, itu tadi adalah pengertian baik dan buruk dalam akhlak. Nah, untuk materi yang ketiga yakni kriteria baik dan buruk dalam akhlak. Nah, menurut beberapa pendapat para ahli tentang kriteria baik dan buruk itu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tradisionalisme. Nah, tradisionalisme ini merupakan paham yang mengatakan bahwa yang menjadi ukuran norma baik dan buruk itu adalah tradisi. Nah, di sini
adat kebiasaan itu menjadi norma oleh suatu kelompok masyarakat. Tradisi dan adat kebiasaan itu terkadang tidak sesuai dengan moralitas dan nilai-nilai agama. Tradisi dan adat kebiasaan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dianggap sebagai kebenaran dan dilanjutkan secara turun-temurun dan tidak boleh dilanggar dari masyarakat atau penduduk setempat. Contohnya seperti tradisi nyalin yang ada di Jawa Barat. Contoh gambarnya seperti yang ini. Nah, ini. Kalau dilihat sih gambarnya seperti pesta rakyat ya, pesta rakyat pesta panen istilahnya. Ini kalau nggak salah di daerah Jawa Barat. Yang selanjutnya mengenai rasionalisme. Nah, paham ini dianggap bahwa rasio lah yang menjadi sumber moral. Rasio itu berada di atas segala-galanya, sehingga mampu menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Baik dan buruk itu pun tergantung dari penilaian rasio atau tingkatan lah mungkin istilahnya, meskipun tidak sesuai dengan agama. Nah, yang selanjutnya yaitu empirisme. Nah, paham ini menganggap bahwa pengalaman manusia adalah satu-satunya alat terpercaya untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Berarti misalnya kalau dia dari dulu baik, berarti misalnya dari kecil maksudnya dia baik, mungkin dia sampai dewasa pun dia akan tetap baik juga. Itu menurut dari paham empirisme. Yang keempat yaitu intuisionisme. Nah, paham ini mengatakan bahwa sumber pengetahuan dan juga penilaian yang baik dan buruk itu adalah intuisi atau bisikan kalbu. Ada orang menamakan kekuatan batin atau hati nurani. Berarti setiap melakukan sesuatu harus berdasarkan hati nurani, berdasarkan hati, tidak memakai istilahnya tindakan secara terburu-buru. Jadi sebelum melakukan sesuatu harus mengikuti kata hati, itu hati nurani. Seperti itu yang bernama intuisionisme. Selanjutnya hedonisme. Nah, paham ini mengatakan bahwa kebahagiaanlah yang menjadi dasar norma baik dan buruk. Nah, sesuatu perbuatan yang disebut baik jika mendatangkan kebahagiaan dan sebaliknya perbuatan itu maksudnya disebut buruk. Nah, jika mendatangkan penderitaan. Nah, kebahagiaan itu pun bersifat relatif dan pengikut aliran ini pun kebanyakan yang berpaham hedonisme egoistis itu yaitu mengejar kebahagiaan, lebih tepatnya seperti kesenangan duniawi lah, maksudnya tidak memikirkan akhirat, yang bersifat individual setuntas-tuntasnya. Nah, tokoh-tokoh pertama yang menganut paham ini yaitu Epicurus, yaitu abad sebelum Masehi, dan yang kedua tokoh pertama mengenai hedonisme itu yaitu Thomas Hobbes, yaitu sesudah maksudnya sudah memasuki Masehi. Yang Epicurus ini sebelum Masehi atau zaman abad Yunani kuno, dan Thomas Hobbes yaitu abad Eropa. Next, yang keenam yaitu evolusionisme. Nah, paham ini pun mengatakan bahwa moralitas atau tingkah laku itu tumbuh dan berkembang secara berangsur-angsur dan meningkat sedikit demi sedikit. Ia berproses terus menuju idealisme luhur yang menjadi tujuan hidup. Misalnya kita mengajari adik-adik kita, anak-anak kita, atau sepupu kita, atau
adik-adik kita yang masih kecil, yang masih balita atau anak-anak itu diajarkan mengaji misalnya. Nah, kalau diajari dari kecil, nah nanti setelah dewasanya dia akan menjadi seseorang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan itu pun dilakukan secara setahap demi setahap. Nah, itulah yang disebut dengan evolusionisme. Evolusionisme. Nah, yang ketujuh, idealisme. Nah, idealisme ini, paham ini pun berpendapat juga bahwa perbuatan manusia itu harus berdasarkan prinsip keruhanian yang tinggi, bukan berdasarkan kausalitas verbal yang lahir. Berarti berdasarkan hati, ya, bukan dari bawaan dari lahir sifat itu. Nah, perbuatan yang baik itu adalah yang bertumpu pada kemampuan ataupun dan maksudnya pada kemampuan dan kesadaran diri sendiri, bukan karena anjuran orang atau menginginkan pujian orang. Faktor yang mempengaruhi perbuatan manusia itu adalah kemauan dan kewajiban. Jadi kalau kalian maksudnya teman-teman atau sahabat-sahabat yang melihat video ini ya, kalau kita ingin berbuat baik itu pasti ada kemauan, dan kewajiban itu adalah bagian dari keharusan. Jadi kalau berbuat baik itu pasti ada niat lah istilahnya, ada niat atau intention untuk berbuat lebih baik lagi daripada sebelumnya. Next, yaitu vitalisme. Vitalisme adalah paham vitalisme ini mengatakan bahwa kebaikan dapat dipaksakan agar berlaku dan ditaati oleh orang-orang, yang diharapkan selanjutnya tidak terasa sebagai paksaan dan tekanan. Misalnya saja dalam berzakat. Berzakat itu sebenarnya dipaksakan, tapi jika dilihat dari manfaatnya, yaitu membersihkan harta, berarti maksudnya itu menjadi barokah atau berkah itu hartanya. Itu contoh daripada vitalisme. Next, yang kedelapan yakni vitalisme. Vitalisme ini memiliki paham yang mengatakan bahwa kebaikan dapat dipaksakan agar berlaku dan ditaati oleh orang-orang, yang diharapkan selanjutnya tidak terasa sebagai paksaan dan tekanan. Contohnya seperti peraturan lampu lalu lintas. Jika kita taati, maka akan membawa manfaatnya daripada mudaratnya. Misalnya saja kita berhenti di lampu merah. Nah, di lampu merah ini kita itu ada manfaatnya loh. Jika kita menerobos lampu merah tersebut, nanti tiba-tiba ada misalnya kan di perempatan, kalau ada misalnya di bagian di perempatan yang lain lampu hijau, nah kita terabas jalan yang pada saat itu terjadi lampu merah, dan apa yang terjadi? Keruwetan, dan bisa juga menjadi kecelakaan. Dan itu adalah manfaat daripada kita berhenti di lampu merah. Nah, seperti itu contoh dari paham vitalisme. Yang kesembilan yaitu utilitarisme. Nah, paham utilitarisme ini berpendapat bahwa yang baik adalah yang bermanfaat hasilnya, dan yang buruk adalah yang hasilnya tidak bermanfaat. Manfaat di sini adalah kebahagiaan untuk sebanyak-banyaknya manusia dari segi jumlah atau nilai. Nah, sebagai contoh, kita bersedekah atau menginfakkan kita ke misalnya ke Badan Amil Zakat Nasional, ke masjid, ke panti asuhan. Nah, semakin banyak kita bersedekah atau berinfak atau berzakat, maka akan dapat dirasakan manfaatnya oleh orang-orang yang membutuhkan.
Nah, sedangkan hasil yang tidak bermanfaat, yang buruk itu misalnya kita dalam melakukan korupsi. Nah, misalnya orang korupsi itu justru merugikan orang lain. Semakin banyak korupsinya, semakin tidak bermanfaat pula lah bagi orang lain ataupun negara. Nah, itu contoh daripada paham dari utilitarisme. Selanjutnya 10. Teologia. Nah, menurut paham teologia ini, perbuatan yang baik adalah sesuai dengan instruksi Tuhan, dan yang tidak baik adalah yang berlawanan dengan perintahnya. Misalnya kita menyembah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendapatkan dosa besar. Nah, itu sudah termasuk daripada instruksi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak baik dan tidak sesuai dengan perintahnya. Itu contoh dari paham teologia. Next, yang ke-11, naturalisme. Paham naturalisme ini berpendapat bahwa manusia bisa bahagia jika menurutkan panggilan fitrahnya lahir dan batin. Maksudnya, norma baik dan buruk itu pun dapat dicari dalam alam sekitar kita ini, dan bukan problema yang terjadi di luar realita. Misalnya kita butuh ketenangan. Nah, jika Anda ingin butuh ketenangan, pergilah ke tempat-tempat yang biasanya membawa hawa kesejukan. Misalnya untuk melihat ke pemandangan berupa pegunungan, sawah, dan lain-lain. Itu paham daripada naturalisme. Dan yang terakhir yaitu ajaran Islam, nomor 12. Nah, menurut paham ini, penentuan baik dan buruk dalam ajaran Islam harus didasarkan pada petunjuk Al-Quran dan Al-Sunnah. Ada beberapa istilah yang mengacu kepada yang baik, di antaranya Al-Hasanah melawan Al-Sayyi'ah, Al-Thayyibah atau baik lawannya Al-Qabi'ah atau buruk, Al-Khair lawannya Al-Syar, Al-Mahmudah lawannya Al-Mazmumah, Al-Karimah, dan Al-Bir. Adanya berbagai istilah kebaikan yang demikian variatif yang diberikan oleh Al-Quran dan hadis itu menunjukkan bahwa penjelasan tentang sesuatu yang baik menurut ajaran Islam jauh lebih lengkap dan komprehensif, karena meliputi kebaikan yang bermanfaat bagi fisik, akal, rohani, jiwa, kesejahteraan dunia dan akhirat, serta akhlak yang mulia. Dan itu tadi ada sekitar 12 paham ataupun kriteria baik dan buruk dalam akhlak. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu akhlak baik dan akhlak buruk akan disampaikan oleh saudara kita Dwi Randi Abdillah atau Boy. Akhlak baik atau terpuji atau mahmudah, yang termasuk akhlak mahmudah antara lain. Pertama itu ada Ar-Rahman, yaitu belas kasihan dan lemah lembut, terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 159. Kedua ada Al-Afu, yaitu maaf dan mau bermusyawarah. Seperti ini harus kita miliki karena pada dasarnya manusia tidak bisa lepas dari lupa dan kesalahan. Ketiga ada amanah, yaitu terpercaya dan mampu menepati janji. Sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, baik berupa tugas, titipan harta, rahasia, dan amanat lainnya, mesti dipelihara dalam arti dilaksanakan sebagaimana mestinya. Demikian pula apabila berjanji, seseorang harus menepati. Keempat ada anisatu, yaitu manis muka dan tidak sombong. Manis muka ini mungkin pembawaan sejak lahir, namun bagi orang yang tidak memilikinya bisa dipelajari dan dibiasakan. Hal itu penting karena orang yang suka berpaling. Selanjutnya ada khusyuk dan tadaruk, yaitu tekun, tidak lalai dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap ini seringkali dikhususkan dalam sholat atau ibadah
mahdah lain. Selanjutnya ada al-haya, yaitu sifat malu. Misalnya malu kalau diri tercela dan juga perasaan malu kepada Allah jika seorang melakukan maksiat meskipun tersembunyi dari pandangan manusia. Selanjutnya ada al-ikhwan dan al-isalah, yaitu persaudaraan atau perdamaian khususnya antara orang lain yang beriman. Selanjutnya ada as-salihat, yaitu berbuat baik atau beramal soleh. Seseorang dikatakan beramal soleh jika mengerjakan sesuatu yang diperbolehkan Allah syara atau syariat disertai ilmunya dengan niatnya ikhlas. Selanjutnya ada asyabru, yaitu sabar, khususnya sabar dalam 3 hal, yaitu A. Sabar beribadah dan beramal. B. Sabar untuk tidak melakukan maksiat, juga sabar melawan godaan duniawi yang tidak diperbolehkan oleh agama. C. Sabar ketika tertimpa musibah atau malapetaka. Oke, selanjutnya ada at-ta'awun, yaitu tolong menolong. Tolong menolong ini merupakan ciri kehalusan budi, kesucian jiwa, dan ketinggian akhlak. Seorang yang suka tolong menolong biasanya saling mencintai, saling mendoakan, dan penuh solidaritas. Dan selanjutnya ada al-alifah, yaitu disenangi. Selanjutnya lagi ada ad-diyafah, yaitu menghormati tamu. Selanjutnya ada al-him, yaitu menahan diri dari maksiat. Selanjutnya ada al-muru'ah, yaitu berbudi pekerti tinggi. Dan selanjutnya ada nazhafah, yaitu bersuci atau bersih. Oke, selanjutnya untuk as-sakhau, yaitu pemurah. Selanjutnya ada as-salam, yaitu sejahtera dan sentosa. Selanjutnya ada as-sidik, yaitu bersikap jujur. Selanjutnya ada as-saja'ah, berani berkata benar atau berani karena benar. Selanjutnya untuk at-tawadu, yaitu rendah hati terhadap sesama manusia dan lain-lain. Oke, untuk akhlak buruk atau akhlak tercela atau mazmumah, yang termasuk akhlak mazmumah antara lain an-nani'ah, yaitu sifat egois artinya hanya mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada orang lain. Oke, untuk al-bukhlu, yaitu kikir. Orang yang kikir tidak mau, biasanya sulit sekali, bahkan tidak mau berderma atau infak, zakat, sedekah dan semacamnya kepada orang lain, padahal orang lain mungkin sangat membutuhkan pertolongan, terutama dalam kesulitan ekonomi. Oke, selanjutnya ada al-budhan, yaitu suka berdusta. Berdusta adalah mengada-ngada atau sesuatu berbohong, baik dengan ucapan, tulisan maupun isyarat dengan tujuan kepentingan dirinya. Membela orang lain atau sengaja untuk menjatuhkan orang lain. Oke, selanjutnya ada khianat, yaitu tidak mendapati janji. Sifat khianat ini seringkali tidak tampak, sehingga kadang ada orang yang membela orang yang khianat karena tidak mengetahui. Oke, selanjutnya ada aljum, yaitu pengecut. Orang yang pengecut biasanya penuh dengan rasa takut yang menyebabkan dirinya menjadi hina. Seseorang pengecut biasanya sudah mundur sebelum mencoba, tidak berani berjalan untuk mendapatkan kemenangan. Oke, selanjutnya ada al-ghibah, yaitu mengunjing atau mengumpat. Mengunjing adalah menceritakan kejelekan orang kepada sekelompok orang. Orang yang suka mengunjing biasanya ingin menjatuhkan nama seseorang yang digunjingnya. Oke, untuk selanjutnya al-hasad, yaitu dengki. Dengki atau hasud adalah perbuatan seseorang yang berefek negatif, bahkan merusak terhadap orang lain. Seseorang yang mendengki biasanya menginginkan agar hikmat dan anugerah yang diterima orang lain bisa segera hilang. Oke, itu selanjutnya ada al-ifsad, yaitu berbuat kerusakan. Seseorang yang punya sifat merusak biasanya untuk mencapai kepentingan pribadinya atau dan tidak menghiraukan akibatnya. Misalnya saja merusak alam dan lingkungan, baik dilakukan sendiri maupun secara berkelompok. Oke, untuk selanjutnya ada al-israf, yaitu berlebihan. Misalnya orang yang sedang makan tapi dengan posisi yang melampaui batas. Oke, selanjutnya ada al-zulmu, yaitu berbuat aniaya. Zalim atau berbuat aniaya adalah lawan dari sikap adil. Misalnya pemerintah tidak adil terhadap rakyatnya dalam hal kepastian hukum. Oke, untuk selanjutnya ada an-namimah, yaitu mengadu domba. Orang yang suka mengadu domba biasanya menyebarluaskan berita tidak benar atau fitnah
agar antar individu atau masyarakat tidak saling menyukai satu sama lain dan akhirnya permusuhan dan pertikaian. Oke, untuk selanjutnya al-intihar, menjerumuskan diri. Istilah lainnya yakni bunuh diri. Orang yang melakukan bunuh diri apalagi dengan sengaja karena kegagalan mencapai ambisi yang bersifat keduniaan atau keinginan akan kekayaan ataupun meraih kesuksesan. Oke, untuk selanjutnya ada al-fawahishi, yaitu berbuat dosa besar. Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah, dan orang yang melakukannya disebut musyrik. Dosa besar lainnya durhaka kepada ibu dan bapak, membunuh, meminum minuman keras, mencuci, berzina, berjudi, memutuskan tali silaturahmi, takabur, sum'ah, atau memamerkan perbuatan baik agar dipuji orang lain. Riya, menjadi saksi palsu, melakukan sumpah palsu, memfitnah, meninggalkan sholat, tidak berpuasa Ramadan, serta tidak melakukan zakat dan haji, padahal secara ekonomi dan fisik dia mampu melaksanakannya. Oke, untuk saya al-gadhab, yaitu pemarah. Selanjutnya lagi ada al-baghyu, yaitu pemberontakan. Selanjutnya lagi ada al-gurur, yaitu memperdayai. Terus ada al-hikdu, yaitu dendam, dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, setelah kami menyampaikan materi kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di HTN 1A ini. Oke teman-teman, untuk pertanyaan pertama dari Agnes Nikayanti. Sebutkan cara-cara akhlakul maudah terhadap binatang. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Agnes, yaitu dengan cara memberinya makan, memberinya minum, merawatnya dengan baik, memberi perlakuan yang baik dan menyayanginya. Oke, untuk pertanyaan kedua ada dari teman kita Rizky Septiawan. Bagaimana cara kita agar terhindar dari sifat buruk dan sifat tercela? Oke, langsung saya jawab saja di sini, yaitu dengan memperbanyak beribadah, biasakan berbagi untuk sesama manusia, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan saling memahami dengan keterbatasan masing-masing. Jaga tali silaturahmi dan selalu pelihara perkataan yang baik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari M. Zainuddin. Apa penyebab orang-orang itu bisa berkhianat? Oke, di sini saya jawab. Tidak ada yang berkhianat. Kita saja terlalu percaya atau mungkin salah percaya dan berharap. Jika kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ia akan berkhianat? Tentu tidak. Maka dari itu berhenti untuk percaya sepenuhnya kepada orang lain, tentu penting. Oke, untuk jawaban selanjutnya saya serahkan kepada Bang Arif. Bang Arif, silakan. Oke, nah, baiklah, saya akan melanjutkan jawaban atau pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan yang keempat, yaitu pertanyaan dari saudari Ananda Saputri. Pertanyaannya yakni, bagaimana cara untuk berakhlak baik pada seseorang yang pernah mencela atau menyakiti orang lain dengan kata-katanya? Kasih contoh. Oke, saya menjawab pertanyaan dari saudari Ananda Saputri. Jawabannya, menurut kami ya kita doakan saja pada orang tersebut. Nah, agar dia berubah perilakunya dan mendapat ganjarannya, karena doa dari orang teraniaya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang ke-6 yaitu dari saudari saudari Gusti Rahayu. Pertanyaannya yakni, metode uswah hasanah untuk pembinaan akhlak sangat cocok terutama untuk anak-anak, tetapi untuk anak remaja dan dewasa diperlukan tambahan metode lain. Nah, metode apa yang diperlukan? Maksudnya kami untuk memilih metode tersebut. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Gusti Rayu. Nah, menurut kami dalam menciptakan generasi yang baik, kita terlebih dahulu menciptakan guru yang baik supaya dapat mendidik dan apa yang diajarkan dalam materi pembelajaran tersebut. Pertanyaan yang ketujuh dari saudara Khairul Fahmi. Pertanyaannya yakni,
Apakah akhlak yang baik itu didapat dengan cara bawaan atau fitrah, ataukah dengan dipelajari? Maksudnya tuh dan dilatih dengan usaha yang keras. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Khairul Fahmi. Menurut kami tidak, karena seseorang itu dipelajari dan dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, guru, dan masyarakat. Oke, pertanyaan selanjutnya dari saudari Zakia. Pertanyaannya yakni, adakah pertentangan antara kriteria baik dan buruk, sifat atau perilaku seseorang menurut pandangan akhlak, moral, dan etika? Jelaskan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Zakia. Menurut kami itu benar. Terdapat pertentangan antara kriteria baik serta buruk, sifatnya ataupun perilaku seseorang dipandang dari segi akhlak, moral, dan etika. Kriteria baik dan buruknya suatu akhlak mengacu pada Al-Quran dan Sunnah, sementara baik buruknya etika mengacu pada akal manusia dan berlaku secara umum. Nah, adapun moral disebutkan juga mengacu pada akal manusia, namun berlaku spesifik berdasarkan pada kebiasaan atau tata nilai dalam kelompok masyarakat. Pertanyaan selanjutnya yakni dari saudara Syarul Anwar. Pertanyaannya yakni, mengapa kita harus mengetahui baik dan buruk dalam berakhlak? Untuk pertanyaan dari saudara Syarul Anwar, kami jawab, menurut kami karena akhlak menuntun manusia pada nilai-nilai kemuliaan dan kedamaian serta saling menghargai satu sama lain. Apabila akhlak seseorang itu baik, maka sejahteralah lahir dan batinnya. Namun apabila akhlak seseorang itu buruk, maka rusaklah lahir dan batinnya. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Nur Safi'i. Pertanyaannya yaitu at-tawadu, yaitu rendah hati terhadap sesama manusia. Pertanyaannya, berikan contoh dari sikap tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Safi'i. Menurut kami ya, dari pertanyaan dari Nur Safi'i ini, yaitu ada sekitar 5 yang menyebabkan contoh-contoh dari tawadu. Saya berikan 5 contoh tentang sikap rendah hati ini. Yang pertama yaitu sabar dalam arti menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak menyombongkan diri apabila mendapatkan suatu keberhasilan atau kemenangan. Yang ketiga, tidak egois, yakni mengedepankan kepentingan sesama dibanding kepentingan dirinya. Yang keempat, bersikap lapang dada dan kesediaan dalam menerima nasihat dari siapapun. Nah, yang terakhir, yang kelima, berperilaku adil dalam menyelesaikan suatu masalah dan tidak memihak siapapun. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Muhammad Taufik Hidayat. Yakni pertanyaannya, apabila ada seseorang yang mengerjakan sholat tersebut namun tidak khusyuk, dan apabila sholatnya hanya untuk meminta pertolongannya, apa bisa disebut orang beriman? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara M. Taufik. Menurut kami ya, dari segi akidah, orang yang meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih termasuk beriman, karena dia mempercayai bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang patut disembah dan memohon kepadanya, memohon pertolongannya maksudnya. Namun apabila sholat dihiasi dengan khusyuk dalam perkataan dan gerakannya dihiasi dengan kerendahan, ketulusan,
pengagungan, kecintaan, dan ketenangan, sungguh ia akan bisa menahan perilakunya dan kekejian dan kemungkaran. Hatinya bersinar, keimanannya meningkat, kecintaannya semakin kuat untuk melaksanakan kebaikan, dan keinginan untuk berbuat kejelekan pun akan sirna. Dengan khusyuk bertambahlah muhajat seseorang kepada Rabb-nya, demikian pula kedekatan Rabb-nya kepadanya. Ahmad, Abu Dawud, dan Nasai meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, la yazallullahu azza wa jalla mukbilan alal abdi fi salatihi ma lam yalatafit wa hizal tafatal sarafa anha. Artinya, senantiasa Allah Azza wa Jalla menghadap hambanya di dalam sholatnya selama dia atau hambanya tidak berpaling. Apabila dia memalingkan wajahnya, maka Allah pun berpaling darinya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari saudara Muhammad Firdaus. Pertanyaannya yakni, bagaimana proses terjadinya akhlak baik atau terpuji atau mahmudah? Ya, menurut kami ya, proses terjadinya akhlak baik itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu 1, hubungan antara ibu dan bapak sangat berpengaruh pada akhlak baik si anak. Nah, apabila sikap ibu dan bapak terhadap dirinya sejalan, maka pembentukan akhlak, utamanya akhlak baik, lebih mudah. Namun, jika sikap keduanya bertentangan, si anak akan berubah akhlaknya menjadi buruk atau berubah tidak baik. Nah, pasalnya, ia belum mampu memilih mana yang terbaik dari keduanya untuk nantinya diserapnya masuk ke dalam kepribadiannya yang sedang tumbuh. Proses yang kedua yaitu pengaruh guru. Nah, pengaruh guru ini sangatlah besar pengaruhnya terhadap pembentukan akhlak baik si anak, terutama mereka yang masih kecil. Nah, gurulah yang membina pembentukan akhlak yang kurang baik menjadi pribadi yang baik. Nah, proses yang ketiga yakni peranan agama. Peranan agama pun juga sangat penting dalam pembentukan akhlak baik seorang anak. Remaja yang memperoleh pendidikan agama sejak kecil akan mengurangi goncangan jiwa yang mereka alami, sebab mereka akan mampu mengendalikan diri, dan itulah sebabnya Rasulullah SAW akan memerintahkan kita untuk mengenalkan agama kepada anak-anak sejak dini. Nah, pertanyaan selanjutnya yakni dari saudara Ifyazul Faizi Azwari. Nah, pertanyaannya yaitu, bagaimana hukumnya jika ada orang yang sering maksiat tetapi ia bertaubat dan kembali ke jalan maksiat lagi dan bertaubat lagi? Oke, untuk pertanyaan dari Ifyazul Faizi Azwari, menurut kami siapa saja yang pernah bertaubat lantaran telah melakukan maksiat kemudian ia bermaksiat kembali, maka pintu taubat masih terbuka untuknya, dan tetaplah bertaubat walaupun ia terjerumus maksiat 100 kali dalam seharinya. Dan pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Rifaldi. Pertanyaannya yakni, siapa tokoh aliran filsafat naturalisme dan apa pandangan tentang filsafat tentang naturalisme? Untuk pertanyaan dari saudara Rifaldi, menurut kami itu terdiri dari 3 orang yang tokoh-tokoh yang beraliran filsafat naturalisme. Yang pertama yakni Plato, yaitu hidup pada tahun 427 sampai 347 Masehi. Yang kedua yaitu Aristoteles, yaitu dari tahun 384 sampai 322 Masehi. Dan yang terakhir yaitu William R. Dennis, yaitu seorang filsuf naturalisme modern. Nah, adapun naturalisme dalam filsafat pendidikan mengajarkan bahwa
Guru paling alamiah dari seorang anak adalah kedua orang tuanya. Oleh karena itu, pendidikan bagi penganut paham naturalisme ini perlu dimulai jauh dari sebelum proses pendidikan dilaksanakan. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Mei Yunida Nurfitri. Pertanyaannya yakni apa saja kiat-kiat dan usaha supaya kita bisa menjadi manusia yang jauh dari kata iri, dengki, sombong, dan kikir. Karena tidak mustahil jika di dalam hati kita pasti ada rasa iri. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Mei. Menurut kami ya, itu semua merupakan sifat-sifat tercela atau buruk atau disebut juga akhlakul mazmumah. Nah, ada beberapa cara ya untuk menghindari sifat-sifat yang telah Anda sampaikan tersebut. Yang pertama yaitu jadikan agama sebagai pedoman dalam berperilaku. Selain itu, kedekatan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala juga akan menuntut Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Tanpa siapapun menyuruh, Anda pasti menghindari dari perilaku tercela atau buruk, karena Anda tahu itu bertentangan dengan agama. Yang kedua yaitu selektif dalam memilih teman. Pilihlah teman yang sesuai dengan akhlaknya. Yang ketiga yaitu Anda harus punya prinsip hidup. Jangan mudah mengikuti prinsip atau perilaku orang lain. Yang keempat yaitu sering-seringlah berintrospeksi diri. Yang kelima, temukanlah kelebihan dalam dirimu dan hargai diri Anda. Yang keenam, isi waktu luang dengan kegiatan positif seperti fokus mengembangkan bakat dan kelebihan Anda. Yang ke-8, jauhilah semua hal-hal yang bisa memicu perasaan iri, seperti jangan melihat kesuksesan dan keberhasilan teman Anda di sosial media atau sosmed seperti kita sekarang ini. Yang ke-8 yaitu ingatlah tujuan hidup di dunia, tak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup di dunia ini hanya sementara, dan manfaatkanlah dengan mengumpulkan pahala yang banyak sebagai bekal Anda di akhirat. Nah, pertanyaan yang terakhir dari saudara Muhammad Safrodin Yusuf. Pertanyaannya yakni apa saja nilai-nilai yang dapat kita ambil dalam kriteria tradisionalisme. Nah, baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Safrodin. Menurut kami ya, nilai-nilai yang dapat diambil dari kriteria dari paham tradisionalisme ini yakni biasanya dia memegang teguh pesan-pesan nenek moyang dan orang tua. Yang kedua, semangat gotong royong dan tenggang rasa, yaitu masih mempertahankan. Yang ketiga yaitu masih mempertahankan bahasa daerahnya. Yang D, memiliki peraturan adat istiadat tersendiri. Dan yang terakhir, semangat etos kerjanya yang tinggi. Baiklah teman-teman, setelah menjawab pertanyaan dari teman-teman HTN 1A ini, maka berakhirlah video materi akhlak tasawuf tentang baik dan buruk dalam akhlak. Apabila kami ada kesalahan dalam bertutur kata maksudnya, dan bertutur kata dan lain-lain, kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.